Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Saya ingin sharing tentang apa sih yang bisa kamu lakukan jika kamu sudah stable di remote work. Stable di remote work itu berarti kamu sudah bisa menutup kebutuhan bulananmu dengan kerjaan remote workmu, dan lebih dari itu kamu sudah bisa punya tabungan atau hal-hal kebutuhan primer lainnya kayak mobil, rumah, tabung dan lain sebagainya yang membuat kamu nyaman dalam hidup. Nah, setelah itu tercapai, maka apa sih lagi yang bisa kamu lakukan saat kamu sudah dalam posisi remote work? Menarik sekali ini yang akan saya sampaikan, yaitu sedikit curhat. Saya tuh dari dulu pingin banget belajar bela diri dari SMP, tapi sama sekali belum pernah belajar bela diri sampai saya kuliah. Jadi selama itu saya cuma pingin aja, namun tidak pernah benar-benar direalisasikan. Sejauh yang pernah saya realisasikan hanya mungkin saat kuliah semester berapa ya? Semester 7 saya beli baju karate. Beli aja, dipakai. Dah itu aja, enggak pernah latihan. Cuman masih pingin banget. Nah, kemungkinan saya terlalu banyak coding sih. Jadi mikirin bela diri itu jadi enggak ada waktu yang bisa diluangkan. Oke, kemudian saya remote work. Setelah saya remote work, itu hal yang menarik adalah waktu saya menjadi sangat luang. Saat anak saya usia yang kedua, laki-laki, sudah mulai setahun, kemudian saya mulai berpikir, saya harus bisa ngajarin anak saya bela diri nih. Tapi saya sendiri gak menguasai bela diri. Terus apa yang saya lakukan ya? Oke, karena saya sudah punya, saat itu sudah stable rutinitas remote worknya sudah stable, yaitu saya sudah bisa bekerja 8 jam per hari dengan pembagian waktu 2 jam, sehingga saya benar-benar punya waktu luang setiap hari. Setiap sore saya benar-benar bisa meluangkan dari jam 3 sampai jam maghrib, luang banget. Nah, ini saya dipakai untuk belajar bela diri. Bela diri yang saya pelajari itu, dulu saya SMP pernah nonton film Mark Dacascos, Only the Strong. Nah, itu ada instrumen berimbau. Teringat banget, kemudian saya tahu cek, oh ini capoeira. Saya cek di YouTube, capoeira saya ikutin. Dan akhirnya one way lead to another. Kemudian saya mulai aktif di capoeira Zenzala Yogyakarta. Dan mulai menjaga latihan rutin 2 kali seminggu. Setiap minggu, dari jam 4:30 sampai jam 6. Dan mulai itu sampai sekarang sudah sekitar 7 tahun saya menekuni. Dan hal yang bisa saya pastikan adalah kalau kamu sudah dalam posisi bekerja 9 to 5 dan punya hobi bela diri, apapun itu, pasti gak akan bisa dijaga. Kenapa? Karena waktunya gak ada lagi. Saya pernah setelah saya capoeira, kemudian ada saat cerita saya bekerja di Jakarta selama 11 bulan di Kementerian Kehutanan. Saat itu saya sudah berpikir untuk ikut latihan capoeira di Jakarta. Namun yang menarik adalah saya benar-benar gak bisa melakukan itu. Dalam 11 bulan saya di sana, saya hanya bisa ikut latihan 2 kali saja. Kenapa? Karena selesai ngantor jam 5, kemudian saya OTW via busway ke Blok M sampai lokasi jam 7. Kemudian mulai latihan dari 7:30, selesai jam 9, balik ke rumah jam 11. Capeknya luar biasa karena naik busway harus berdiri dengan kemacetan seperti itu, dengan suasana AC yang tidak sehat bagi saya. Akhirnya saya maksa sekali lagi latihan dan gak bisa lagi lebih dari itu. Kenapa? Karena luar biasa payah banget. Makanya kemudian saya ingat juga, mulai itu saya cek ternyata memang benar teman-teman yang sudah punya hobi saat kuliah, apalah hobinya, bela diri, karate, pencak silat dan sebagainya, begitu dia ngantor itu hilang semua karena nggak ada waktu lagi.
Kamu mulai mungkin berpikir gimana dengan weekend? Nggak akan bisa, karena weekend itu adalah waktu untuk anak istri. Pasti anak istrimu nggak akan ngizinin. Rumit banget caranya mengatur seperti itu. Mungkin kamu bisa berpikir latihan malam hari itu lebih berat lagi. Kemungkinan akan bisa kamu jaga. Coba tunjukkan ke saya, ada orang nggak yang bisa menjaga latihan bela diri saat kerja 9 to 5 setiap minggu? Itu rumit sekali, caranya luar biasa, pengorbanannya pasti berat. Dan saya pengen tahu ada nggak sih yang benar-benar bisa melakukan itu, karena sebagai saya sendiri itu berat sekali. Dalam 11 bulan hanya bisa 2 kali. Nah teman-teman, jadi kalau kamu sudah remote work, pendapatanmu udah bagus, disiplinmu udah nyata, maka percayalah kamu malah bisa melakukan hal-hal yang dulu gak pernah bisa kamu lakukan, tapi hanya kamu inginkan. Kenapa? Pertama, kamu punya waktu luang. Kedua, kamu punya biaya. Ketiga, kamu sudah punya rutinitas yang menjaga kedua hal itu. Waktu dan biayamu sudah tercapai. Oke? Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang ini. Ini baru dari satu sudut ya. Satu sudut bela diri, yaitu hobi. Kamu bisa menjaga hobimu. Hobi yang kamu tekunin dari zaman kuliah akan benar-benar bisa kamu jaga. Bayangkan kalau kamu udah jadi PNS, yang kerjanya full 9 to 5. Terus kamu mulai berpikir untuk kembali latihan inkai misalnya, yang saat itu kamu lakukan saat kuliah. Coba lakukan itu. Itu akan nyaris hilang. Nah ini awalnya saya kerja remote work itu, saya pernah ngantor di salah satu kantor di perusahaan di Yogyakarta. Sebelumnya saya sudah capoeira. Kemudian saya sedih banget karena saya tahu teman-teman lagi latihan capoeira jam 4.30, tapi saya nggak akan bisa keluar dari kantor. Saya saat itu di Game Love Jogja ya, karena saya nggak akan bisa izin setengah jam pun nggak mungkin karena kantor belum pulang. Oke, nah akhirnya saya sadarin bahwa saya memang kalau sudah mau 9 to 5 ya harus mengorbankan banyak hal dari kehidupan ini, yang sebenarnya itu malah sesuatu yang kamu pentingkan dan membuat kamu senang. Oke, jadi keep up. Yang belum menembus remote work, simak podcast saya dan pahami motivasinya. Setelah motivasinya kamu pahami, jadikan dia sebagai goal yang kamu bertahap berusaha menembusnya. Jangan buru-buru, juga jangan diabaikan. Dua hal ini harus seimbang. Oke, catch you up in the next podcast. Bye.